warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 yang beranggotakan Ade Abdul Salam, Isis Mahdawiyah, Susi Salsanabila, dan juga Faisal Akbar. Di sini kami akan sedikit menjelaskan tentang tindak pidana korupsi dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Saya akan sedikit menjelaskan tentang apa itu korupsi. Korupsi adalah suatu tindakan atau perbuatan tercela yang dilakukan oleh sekelompok orang tertentu yang bertujuan untuk menguntungkan dirinya sendiri atau kelompok orang tersebut. Sebagaimana telah diuraikan, Komisi Pemberantasan Korupsi dalam buku Memahami untuk Membasmi, buku panduan untuk memahami tindak pidana korupsi. Definisi korupsi secara gamblang telah dijelaskan di dalam 13 pasal Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Berdasarkan pasal-pasal tersebut, korupsi dirumuskan dalam 30 bentuk atau jenis tindak pidana korupsi. Ke-30 bentuk tersebut kemudian dapat disederhanakan ke dalam 7 kelompok besar, yaitu kerugian keuangan negara, suap menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam penggadaan, dan gratifikasi. Masing-masing kelompok dapat diuraikan sebagai berikut. 1. Kerugian keuangan negara. Sebagaimana pernah diuraikan dalam artikel Undang-Undang Korupsi menganut kerugian negara dalam arti formil. Guru Besar Hukum Pidana Universitas Padjadjaran Komariah Emong Saparjaja menguraikan bahwa Undang-Undang Tipikor menganut konsep kerugian negara dalam arti delik formal. Unsur dapat merugikan keuangan negara seharusnya diartikan merugikan negara dalam arti langsung maupun tidak langsung. Artinya, suatu tindakan otomatis dapat dianggap merugikan keuangan negara apabila tindakan tersebut berpotensi menimbulkan keuangan negara. Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Tipikor. Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit 200 juta rupiah dan paling banyak 1 miliar rupiah. Kata dapat sebelum frasa perekonomian negara menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formal. Adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan, bukan dengan timbulnya akibat. Baik, sekian dari saya. Penjelasan poin-poin berikutnya akan dijelaskan oleh teman-teman saya yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Salam. Saya perwakilan dari kelompok 9. Sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih banyak kepada sahabat Yais yang telah mempersilahkan waktu kepada saya untuk sedikit memaparkan tentang tindak pidana korupsi dalam perundang-undangan. Dari sudut pandang hukum, tindak pidana korupsi dalam garis besar memenuhi beberapa unsur. Yang pertama, melawan hukum. Itu sangat jelas sekali karena bertentangan dengan perundang-undangan. Selain itu juga tindak pidana korupsi adalah perbuatan yang tercela atau buruk. Yang kedua, penyalahgunaan kewenangan atau kesempatan atau sarana. Hal ini sering terjadi di negara kita, tentunya negara Indonesia. Penyalahgunaan sarana atau kesempatan dalam situasi tertentu, seperti halnya yang sedang viral kemarin-kemarin, yaitu tentang korupsi dana bansos atas nama Kementerian Sosial. Perlakuan seperti ini sangat merugikan sekali bagi kita selaku masyarakat. Yang ketiga, memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi dan merugikan keuangan negara. Selain itu, berbagai upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh pemerintah sejak kemerdekaan, baik dengan menggunakan peraturan perundang-undangan maupun lainnya,
Di antara peraturan perundang-undangan yang pernah digunakan untuk memberantas tindak pidana korupsi adalah 1. Delik korupsi dalam KUHP. KUHP diberlakukan di Indonesia sejak 1 Januari tahun 1918 yang merupakan warisan Belanda yang merupakan kodifikasi dan udifikasi yang berlaku bagi semua golongan di Indonesia berdasarkan asas koordinasi diungkapkan dalam Stable tahun 1915 nomor 352 berdasarkan KB 15 Oktober tahun 1915. Jadi tidak ada batasan dalam pemberantasan korupsi ini, baik kalangan bawah maupun kalangan atas. Meski secara khusus mengatur mengenai tindak pidana korupsi di dalamnya, KUHP telah mengatur banyak perbuatan korupsi. Pengaturan mana kemudian diikuti dan ditiru oleh pembuat undang-undang pemberantasan korupsi hingga saat ini dalam perjalanan KUHP telah diubah, ditambah, dan diperbaiki oleh beberapa undang-undang nasional seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1946, dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1958, termasuk berbagai undang-undang mengenai pemberantasan korupsi. Nomor 2. Peraturan Pemberantasan Korupsi Penguasa Perang Pusat Nomor PRT Perpuk 013 tahun 1950 yang kemudian diikuti dengan Peraturan Penguasa Militer tanggal 9 April tahun 1953 nomor PRT PW 0genep 1953 tanggal 23 Mei 1953 nomor PRT Selain itu, berbagai upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh pemerintah sejak kemerdekaan, baik dengan menggunakan peraturan perundang-undangan maupun lainnya. Di antara peraturan perundang-undangan yang pernah digunakan untuk memberantas tindak pidana korupsi adalah 1. Delik korupsi dalam KUHP. KUHP diberlakukan di Indonesia sejak 1 Januari tahun 1918 yang merupakan warisan Belanda yang merupakan kodifikasi dan udifikasi yang berlaku bagi semua golongan di Indonesia berdasarkan asas koordinasi diungkapkan dalam Stable tahun 1915 nomor 352 berdasarkan KB 15 Oktober tahun 1915. Jadi tidak ada batasan dalam pemberantasan korupsi ini, baik kalangan bawah maupun kalangan atas. Meski secara khusus mengatur mengenai tindak pidana korupsi di dalamnya, KUHP telah mengatur banyak perbuatan korupsi. Pengaturan mana kemudian diikuti dan ditiru oleh pembuat undang-undang pemberantasan korupsi hingga saat ini dalam perjalanan KUHP telah diubah, ditambah, dan diperbaiki oleh beberapa undang-undang nasional seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1946, dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1958, termasuk berbagai undang-undang mengenai pemberantasan korupsi. Nomor 2. Peraturan Pemberantasan Korupsi Penguasa Perang Pusat Nomor PRT Perpuk 013 tahun 1950 yang kemudian diikuti dengan Peraturan Penguasa Militer tanggal 9 April tahun 1953 nomor PRT PW 0genep 1953 tanggal 23 Mei 1953 nomor PRT -3 dan tanggal 1 Juli tahun 1953 nomor PRT PW 011-1953. Hal yang penting untuk diketahui dalam peraturan-peraturan di atas adalah adanya usaha untuk pertama kali memakai istilah korupsi sebagai istilah hukum dan memberi batasan pengertian korupsi sebagai perbuatan-perbuatan yang merugikan keuangan dan perekonomian negara. Selain itu, pembagian korupsi. A. Korupsi sebagai perbuatan pidana. Perbuatan seseorang yang dengan atau karena melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran memperkaya diri sendiri atau suatu badan dan yang dilakukan dengan menyalahgunakan jabatan atau kedudukan kejahatan tercantum dalam pasal 41
sampai pasal 50 Perpu ini dalam pasal 209, 210, 418, 419, dan 420. Perlu kita ketahui juga, hal-hal tersebut sering terjadi di negara kita. Karena tindak pidana membudidayanya perilaku korupsi dari semua kalangan, baik dari kalangan bawah maupun kalangan atas. Ini seakan-akan menjadi racun yang terus-menerus seakan-akan tidak ada habisnya. Yang kedua, korupsi sebagai perbuatan lainnya. Perbuatan seseorang yang dengan atau karena melakukan perbuatan melawan hukum, memperkaya diri sendiri atau orang lain, atau suatu badan yang dilakukan dengan menyalahgunakan jabatan atau kedudukan. Seperti halnya yang baru-baru ini nih, yang lagi viral tentang salah satu oknum anggota pemerintahan yang menggunakan dana khusus, yang sekhususnya bagi rakyat. B. Korupsi sebagai perbuatan lainnya. Perbuatan seseorang dengan atau karena melakukan perbuatan melawan hukum, memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan, dan yang dilakukan dengan menyalahgunakan jabatan atau kedudukan. Tentu kita sering mendengar tindak perilaku korupsi di kalangan atas yang memanfaatkan suatu situasi dalam keadaan apapun dan situasi bagaimanapun, seperti halnya baru-baru ini yang telah terjadi di negara kita, korupsi dana sosial yang dilakukan oleh oknum pemerintahan yang mengakibatkan banyak dari kalangan menengah ke bawah yang merasakan akibat dampak dari perilaku korupsi tersebut. 3. Undang-Undang Nomor 24 dalam kurung PRP tahun 1960 tentang tindak pidana korupsi. Atas dasar pertimbangan penyesuaian keadaan lahirlah kemudian Undang-Undang Nomor 24 PRP tahun 1960 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, yang pada mulanya berbentuk peraturan pemerintah pengganti undang-undang perubahan. Dalam undang-undang ini adalah diubahnya istilah perbuatan menjadi tindak pidana, yang sebelumnya hanya perbuatan kini menjadi tindak pidana. Undang-Undang Nomor 3 tahun 1971 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Dalam periode 1930-an, Presiden membentuk apa yang dikenal sebagai Komisi 4 dengan maksud agar segala usaha pemberantasan korupsi dapat berjalan lebih elektif dan efisien. Komisi 4 ini terdiri dari beberapa orang, yaitu Wilopo SH, IJ Kasimo Pro, IR Johana, dan Anwar Cokroaminato. Adapun tugas Komisi 4 adalah A. Mengadakan penelitian dan penilaian terhadap kebijakan dan hasil yang telah dicapai dalam pemberantasan korupsi, yaitu untuk berfungsi pengawalan tentang terjadinya tindak perilaku korupsi. Yang B. Memberikan pertimbangan kepada pemerintah mengenai kebijakan yang masih diperlukan dalam pemberantasan korupsi. Dalam penyusunan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1931 ini relatif lancar, tidak mengalami masalah kecuali atas beberapa hal seperti adanya pemikiran untuk melakukan asas pembuktian terbalik dan keinginan untuk memasukkan ketentuan berlaku surut. 2. Suap menyuap. Contoh perbuatan suap dalam Undang-Undang Tipikor dan perubahannya diatur dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 20/2001 yang berbunyi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun, dan atau pidana denda paling sedikit 50 juta rupiah dan paling banyak 250 juta. Menurut S. Susilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP, bahwasannya penggelapan adalah kejahatan yang hampir sama dengan pencurian.
4. Pemerasan. Pemerasan dalam Undang-Undang Tipikor berbentuk tindakan, seperti halnya pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaan, memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri. Menjalankan suatu jabatan umum secara terus-menerus atau untuk sementara waktu dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau memberikan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Susi Salsa Nabila. Saya dari Prodi MBS. Saya akan meneruskan penjelasan dari Kang Ade Abdul Salam. Jadi, yang kelima, TAP MPR nomor 11 MPR 1998 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme, yaitu juga bisa disebut perbuatan curang. Seiring dengan gerakan reformasi yang timbul dari ketidakpuasan rakyat atas kekuasaan Orde Baru selama hampir 32 tahun, keinginan untuk menyusun tatanan kehidupan baru menuju masyarakat madani berkembang di Indonesia melalui penyelenggaraan Sidang Umum Istimewa MPR. Disusunlah TAP nomor 11 MPR 1998 tentang penyelenggaraan negara yang bersih, bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme. Perbuatan curang dalam UU Tipikor dan perubahannya. Yang keenam, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme, yaitu benturan kepentingan dalam pengadaan. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 mempunyai judul yang sama dengan TAP WPR Nomor 11 WPR 1998, yaitu tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme. Lahirnya undang-undang ini memperkenalkan suatu terminologi tindak pidana baru untuk kriminalisasi atas pengertian kolusi dan nepotisme. Dalam undang-undang ini diatur pengertian kolusi sebagai tindak pidana benturan kepentingan dalam pengadaan barang atau jasa pemerintah adalah situasi di mana seorang pegawai negeri. 7. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Lahirnya Undang-Undang Pemberantasan Korupsi Nomor 31 Tahun 1999 diatur belakangi oleh dua alasan, yaitu yang pertama, perlunya meletakkan nilai-nilai baru atas upaya pemberantasan korupsi. Yang kedua, undang-undang sebelumnya, yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1931 dianggap sudah terlalu lama dan tidak elektif lagi. Adapun beberapa kelemahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 diantaranya: A. Ditariknya pasal-pasal perbuatan tertentu dari KUHP sebagai tindak pidana korupsi dengan menarik nomor pasal. B. Adanya pengaturan mengenai alasan penjatuhan pidana mati berdasarkan suatu keadaan tertentu yang dianggap berlebihan dan tidak sesuai dengan semangat penegakan hukum. Yang terakhir,
tindak terdapatnya aturan peralihan yang secara tegas antara undang-undang lama dengan undang-undang baru. Yang disebut gratifikasi, setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggaraan negara dianggap pemberian suap apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya. Cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kata-kata salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.